Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di MMA Story. Eko Roni Saputra akhirnya menghadapi lawan terberatnya. Danny King Ed ialah ranking ketiga top contender divisi flyweight yang sudah lama berkarir di ONE FC. Dengan rekor 7 winning streak dan 100% finish, Eko memasuki babak selanjutnya dalam karirnya yang akan menjadi jalannya memasuki 5 besar top contender flyweight. Dan benar saja, bukan tanpa alasan Danny King Ed berada di ranking 3. Level perang skill dan teknik di pertarungan ini benar-benar berbeda. Eko tak mampu melewatinya. Danny King Ed berhasil mementahkan semua perlawanan Eko. Eko tak mampu menghabisi King Ed hingga akhir ronde ketiga. Ia pun kalah oleh keputusan juri. Namun dengan semua determinasi dan usaha luar biasa yang Eko lakukan, ia tak perlu menundukkan kepala dengan kekalahan seperti ini. Kekalahan dengan terhormat. Eko benar-benar memberikan perlawanan yang luar biasa. Ia tak menyerah hingga akhir. Ia melakukan apapun yang ia bisa untuk bisa menang. Pertarungan yang sangat eksplosif, padat aksi dengan level elit teknik MMA yang terdisplay dengan sangat dahsyat. Pertarungan ini memberikan tontonan yang luar biasa menghibur. Langsung saja mari kita recap pertarungan Eko Roni Saputra versus Danny King Ed. Di ronde pertama Eko sudah sangat agresif, namun King Ed mengejutkan semuanya dengan membanting Eko dan mengontrolnya. Lalu Eko sukses membalikan keadaan dan melancarkan ground and pound. Namun 1 menit sebelum ronde berakhir, King Ed kembali bisa berbalik dan mengontrol Eko. Namun Eko tak lama bisa keluar dan melancarkan kembali ground and pound. Di ronde kedua Eko langsung menyerang dan berhasil merobohkan King Ed. King Ed masih bertahan, namun Eko men-takedownnya dan menahannya beberapa saat. King Ed berhasil lepas dan memaksa pertarungan atas. Disinilah Eko mulai terlihat kelelahan. King Ed mendominasi pertarungan striking dan Eko hanya bisa menahan dan menghindar. Bahkan spinning backfist King Ed mendarat dengan sempurna dan sempat membuat Eko sedikit mundur. Di ronde ketiga, Eko Roni memulai pertarungan dengan serangan takedown. Namun Danny King Ed kembali bisa lolos. Danny kembali bisa mendapatkan punggung Eko dan berusaha menguncinya. Namun Eko berhasil lolos dan di akhir ronde Eko berupaya melancarkan serangan akrobatik yang diakhiri dengan kuncian heel hook. Namun pertarungan terhenti dan Danny King Ed dinyatakan menang unanimous decision. Terlihat faktor paling jelas dari kekalahan Eko ialah kardionya. Bahan bakarnya tak cukup banyak untuk mendukung pertarungan tensi tinggi selama 3 ronde penuh. Terlebih ini adalah pengalaman pertama Eko memasuki 3 ronde penuh. Ia tak pernah sekalipun bertarung lebih dari 5 menit. Eko selalu bisa menghabisi lawannya di ronde pertama. Dan inilah yang dikhawatirkan. Bagaimana jika Eko tak bisa menghabisi King Ed di ronde pertama? Dan benar saja, King Ed sangat sulit dihabisi. Ia sangat liat dan liar dan staminanya juga lebih baik dari Eko. Intinya Eko kalah stamina dan kardio. Masalah skill, ia sangat capable bertarung di area atas maupun bawah. Eko hanya terlihat kurang siap saat pertarungan harus berlanjut ke ronde-ronde selanjutnya. Ia menghabiskan semuanya di ronde ke-1, ronde dimana biasanya ia bisa menghabisi lawannya. Namun level lawannya kali ini ialah Danny King Ed, ranking 3 divisi ini. Jelas strategi yang berbeda harus ia persiapkan untuk situasi terburuk. Ini merupakan kekalahan yang akan memberikan pelajaran berharga bagi Eko. Ternyata skill dan teknik saja tidak cukup, namun kardio dan stamina juga amat sangat berpengaruh. Untuk itu ia perlu strategi baru dan beberapa cadangan strategi untuk situasi apapun. Ia perlu manajemen power yang lebih baik.
Selain Eko, fighter Indonesia lainnya pun berlaga di One Fight. Siapa lagi kalau bukan The Papua Bad Boy Adrian Mateis. Anak nakal dari Papua yang disukai oleh para fans One FC karena tingkah gilanya yang bikin geleng-geleng kepala sekaligus mengundang tawa. Setelah mencetak skor 1-1 melawan Alex Silva, mantan juara strawweight One FC, The Papua Bad Boy kembali ke atas ring One FC melawan Zelang Jaxi asal China. Adrian datang dengan penuh percaya diri seperti biasanya. Gaya uniknya yang selalu mencuri perhatian ternyata sejalan lurus dengan apa yang ia tampilkan saat bertarung. Begitu ronde dimulai, Adrian langsung tancap gas. Ia terus menyerang dan memberikan pressure luar biasa pada lawannya Zelang Jaxi. Dan tak lama serangannya langsung membuahkan hasil. Belum 1 menit pertarungan berjalan, Adrian berhasil melesatkan kombinasi mematikan yang membuat Zelang roboh dan tak sanggup bertarung lagi. Lagi-lagi Adrian berhasil menciptakan highlight spektakuler dalam karirnya. Meski tak selalu menang, namun Adrian merupakan fighter yang cukup bersinar dan disukai para penggemar One FC. Aksi gilanya membuatnya menjadi salah satu fighter yang paling menghibur di One FC. Tingkahnya yang nyeleneh, penampilannya yang unik, pertarungan yang brutal, atraktif dan eksplosif ditambah karakter anak nakalnya yang kental membuatnya sangat mudah disukai siapapun sebagai petarung. Rekornya di One FC kini menjadi 9-5, 4 kemenangan KO dan 4 kemenangan submisi dan 1 unanimous decision. Adrian kembali ke jalur kemenangan setelah sebelumnya kalah dari Alex Silva. Namun dia masih muda, umurnya masih 29 tahun dan ia masih menunjukkan progres. Masa prime time Adrian masih bisa terus berkembang untuk beberapa tahun kemudian. Bakat kemampuan bertarungnya sangat luar biasa. Maka semoga Adrian bisa tetap di jalur kemenangan untuk bisa bersaing meraih title. Oke brothers, itu saja ulasan kita kali ini. Jangan lupa subscribe MMA Story, channel Clever Sport yang baru yang akan mengulas, membahas info-info dan pertarungan menarik pilihan untuk Anda para pecinta MMA Indonesia. Saya Permadi pamit, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.